Oke, halo semuanya. Di sini saya ada Ubiquiti U6 Pro dan juga ini ada U6 LR. Nah ini yang Pro dan ini yang LR, maksudnya itu long range. Jadi jangkauannya yang LR ini lebih luas ya, lebih jauh dibandingkan yang Pro gitu. Nah ini sebelumnya dipakai ya di tempat yang lain, jadi untuk kita settingnya itu sebaiknya kita reset aja ke pengaturan pabrik. Nah untuk cara resetnya gampang, kita tinggal tekan atau ini ada tombol reset yang kecil, ini kita bisa pakai jarum ya atau pin handphone. Ini kita tinggal tekan, tahan 5-6 detik, baru dilepaskan. Tapi ini dicolokin dulu ke powernya. Di sini saya juga ada switch. Ini switch yang layer 2, Ubiquiti juga, Unify switch 24 500 watt. Jadi ini sudah PoE. Untuk power yang bisa dibagikan itu ada 500 watt ya. Jadi dibagi nanti dari semua port yang ada di sini. Itu ada 24 port. Jadi nanti semuanya dari 500 watt itu bisa ke access point, bisa ke CCTV atau perangkat lain yang membutuhkan power gitu dari internet gitu. Nah ini unmanaged ya, layer 2, jadi kita nggak perlu setting apa-apa. Nanti untuk IP nya DHCP nanti dia ngambilnya dari router. Nah langsung akan kita setting. Kita coba buat nanti connect sebagai wifi biasa, kemudian kita jadikan sebagai hotspot gitu. Ini kan ada dua nih, ini satu sebagai wifi biasa, satu sebagai hotspot gitu. Nah untuk hotspotnya nanti kita akan coba buat dia menggunakan voucher gitu. Oke, jadi ini kita langsung ke gimana cara setupnya ya. Nah yang pertama sekali kita lakukan adalah kita colokin dulu kabel powernya ke switchnya ya. Oke, sambil paralel kita siapkan untuk access pointnya. Jadi di sana kita ada dua access point, yang LR sama yang Pro. Sambil nunggu switchnya booting, kita colokin aja dulu ya, biar nanti nunggunya nggak terlalu lama. Ini yang perangkat pertama udah saya colokin, kemudian yang perangkat kedua yang Pro saya colokin juga sambil menunggu si switchnya booting gitu atau loading. Nah nanti untuk koneksi internetnya langsung kita tarik aja dari router, kita konekin ke switchnya, bebas mau port berapa aja gitu. Sehingga nanti untuk IP-nya dia dapat DHCP dari si router gitu. Oke, setelah kita setup tadi untuk kita colokin perangkatnya, sekarang kita lanjut untuk konfigurasinya. Nah, yang pertama sekali kita lakukan adalah download dulu controllernya. Nah, untuk controllernya bisa kita akses ke itu ya, Unify Download Center. Ini kita download versi softwarenya ya, jangan yang firmware, karena firmware itu untuk update-nya. Nah karena saya menggunakan Windows, jadi saya downloadnya untuk Windows ya. Nanti teman-teman menyesuaikan aja perangkatnya apa. Kalau OS-nya Mac, nanti pakai Mac OS aja gitu. Nah di sini karena saya udah download sebelumnya, jadi ini tidak perlu saya lakukan lagi, ini cancel aja. Dan setelah di-download kita install nanti untuk softwarenya. Setelah diinstal kita jalankan ya, kita search Unify. Nah setelah itu kita jalankan, itu ada tombol launch browser ya. Jadi kita akses konsolnya dari browser, dia nanti akan akses ke localhost. Nah di sini kita diminta username dan password. Nah ini username passwordnya menggunakan username password yang sebelumnya udah kita daftarin gitu ya. Nah kalau teman-teman belum punya username passwordnya,
bisa daftar dulu ke unify.com. Nanti register dari sana, bisa menggunakan email pribadi atau email kantor. Nah, itu menggunakan akun yang sama yang akan kita gunakan ke Unify Controller ini gitu. Nah, ini user yang sudah saya daftarkan sebelumnya dan juga passwordnya di input di sini. Oke, input passwordnya, lalu kita klik login ya, sign in. Nah, ini untuk tampilan pertama sekali kita login ya ke Unify controllernya. Nah, di sini kita coba klik device. Nah, karena sebelumnya saya udah daftarin Ubiquiti switch dan juga access point-nya ada 2. Nah, di sini saya nggak perlu lagi melakukan adopt gitu. Nah, untuk teman-teman mungkin yang masih baru pertama kali ya login ke controller ini dan perangkat switch ataupun access point-nya masih belum pernah didaftarin, perlu melakukan adopt terlebih dahulu gitu. Jadi itu berarti kita daftarin si perangkatnya ke si controllernya kita gitu ya. Nah, biasanya untuk konfigurasi mungkin yang udah kita simpan di laptop kita itu bisa kita ekspor ya, dan kemudian kita bisa import ke laptop yang lain gitu ya, atau teman-teman mau konfigurasi di tempat lain, jadi bisa menggunakan hasil konfigurasi yang sudah diekspor tadi gitu. Nah, ini ada 2 perangkat yang sudah online ini. Oh ya, semuanya sudah online. Nah, untuk melakukan pengecekan mungkin kita cek switch terlebih dahulu. Di sini ada 3 port yang sudah online ya, sudah aktif. 1 untuk internet ke router, 2 lagi untuk access point-nya gitu. Nah, untuk settingnya bisa dari sini ya. Kalau mau ubah hostname-nya, untuk IP-nya kita pilih DHCP, jadi IP-nya nanti dikasih dari si router. Selanjutnya nanti akan kita konfigurasi ya, 2 access point ini, 1 sebagai hotspot, nanti akan menggunakan voucher untuk loginnya, 1 lagi sebagai access point atau wifi biasa gitu ya. Nah, ini kita langsung ke konfigurasinya. Klik device, kemudian kita pilih misalnya wifi 6 yang LR ini ya, ini hostname-nya, kemudian IP-nya DHCP. Nah, selanjutnya kita ke menu setting, ke wifi. Nah, di sini sebelumnya saya udah sempat daftarkan ya 2 SSID untuk masing-masing endpoint. Ini kita delete terlebih dahulu untuk kita ulangi stepnya. Oke, nah untuk access point yang pertama kita coba buat untuk SSID-nya menggunakan SSID Wi-Fi BOD ya misalnya. Oke. Kemudian kita set passwordnya di sini. Dan di broadcasting AP-nya kita pilih access point mana yang akan kita assign gitu. Nah, ini kan meng-assign kedua access point, kita uncheck terlebih dahulu, kemudian kita pilih yang access point yang akan kita assign. Sini kita pilih access point POC BOD. Nah, ini kita gunakannya sebagai access point biasa aja ya. Untuk setting IP-nya kita masih menggunakan DHCP, jadi kita nggak perlu atur. Nah, harusnya sih ini udah kedetek ya access point-nya. Kita coba cek di wifi-nya. Oke, kita refresh. Nah, ini udah ada terdeteksi wifi BOD, dan ini sudah bisa langsung kita gunakan untuk koneksi ke internet gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut. Oh ya, kita cek dulu ya untuk topologinya. Saat ini sudah terdeteksi 1 handphone ataupun 1 klien yang terkoneksi ke access point U6 Pro gitu. Nah, kalau mau lihat detailnya access point apa aja yang sudah terkoneksi atau sebagai klien di masing-masing endpoint, kita bisa dari device, kita klik access point-nya. Nah, di situ ada menu kliennya gitu. Oke, jadi
harusnya sudah cukup, nggak perlu kita lakukan setting yang lain. Oke, sekarang kita coba lanjut ke access point yang kedua, yang mana ini akan kita gunakan sebagai hotspot, dan untuk koneksinya nanti membutuhkan voucher ya. Jadi kita nanti akan kasih kode voucher ke masing-masing user yang butuh koneksi ke internet gitu. Nah, ini kita masukkan aja nama WiFi-nya atau SSID-nya. Di sini saya coba buat sebagai finance guest. Ini untuk tamu ya, misalnya. Nah, kita pilih access point mana yang akan kita assign untuk SSID itu, gitu. Nah, di sini saya pilih yang LR ya. Nah, kemudian untuk menunya kita pilih yang advance manual ya, untuk kita bisa centang si hotspot portalnya gitu. Oke, ini kita save dulu pengaturannya. Kemudian kalau kita mau lihat portalnya ya, untuk setting portalnya lebih detail, kita bisa klik hotspot portal. Nah, seperti ini untuk landing page-nya, ini bisa kita ubah ya, seperti layout dari logonya, atau kita mau ganti logonya juga bisa. Nah, untuk autentikasinya kita ada beberapa pilihan, bisa menggunakan Facebook, password, payment, voucher, dan juga radius server ya. Nah, ini kita pilih yang voucher dulu gitu. Nah, untuk menambah vouchernya kita tinggal klik edit, kemudian add voucher. Nah, ini kita buat nama vouchernya gitu. Oke, ini misalnya voucher buat siapa gitu ya, misalnya voucher buat mahasiswa. Nah, untuk kuantitinya kita bisa atur. Di sini kita coba buat 2 dulu. Nah, untuk penggunaannya apakah digunakan one time ataupun multi use, kita pilih yang one time dulu, dan expirednya 1 jam gitu ya. Di sini kita atur untuk limitnya. Oke, kita add. Nah, kita bisa review dulu untuk vouchernya. Kemudian kita bisa manage sebenarnya. Tapi di sini kita close dulu. Untuk melihat lebih detailnya, kita nanti langsung klik menu voucher gitu. Nah, di sini menu voucher. Nah, sudah ada 2 voucher ya yang bisa kita gunakan. Oke, nah ini kita coba connect ke WiFi-nya dengan menggunakan voucher ya. Kita coba akses dengan menggunakan handphone. Kita coba cari SSID-nya atau nama WiFi-nya tadi, finance guest ya. Oke, kita coba connect. Nah, ini di set untuk pertama kali nggak mau meminta password ya, karena dia akan di redirect ke landing page-nya gitu. Nah, di sini kita tinggal masukkan aja voucher yang sudah kita generate tadi sesuai dengan yang ada di Ubiquiti control-nya. Oke, ini udah login, udah connect ke internet harusnya. Kita tinggal coba tes dengan menggunakan speed test untuk melihat koneksi internetnya. Oke, ini udah terkoneksi ke internet harusnya ya. Nah, selanjutnya kita coba cek untuk topologinya, apakah sudah ada device yang tambah sebagai klien. Nah, di sini kita lihat langsung akses ke device-nya sudah ada klien handphone atau device yang baru. Nah, di topologi juga sudah terupdate gitu. Selanjutnya teman-teman sudah bisa menggunakan WiFi-nya. Ya, demikian tadi untuk tutorialnya, cara setupnya tadi udah saya buat. Terakhir mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa di like, komen kalau ada yang mau ditanyakan, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.